Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya. Lagi-lagi saya kembali. Tentunya dengan berita baik atau kabar baik yang hebat luar biasa. Yes. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada saudaraku semua, pembisnis, pejuang hidup, atau pelaku network marketing yang sedang ingin sekali sukses di bisnisnya. Oke, saya akan membagikan 7 resep sukses anti gagal. Yang mana resep sukses ini jika Anda lakukan semua, maka Anda 100%, bahkan saya berani jamin 1000%, Anda pasti sukses di bisnis Anda, di karir Anda. Yang pertama adalah pegang teguh 4 prinsip utama anti gagal. Yang kedua, niat luas, besar, dan dalam. Yang ketiga, belajarlah pada yang berprestasi, serta respeklah pada senior. Yang keempat, action totalitas. Yang kelima, peka dan monitor. Yang keenam, sedekah. Yang ketujuh, takwa. Oke, kita ulas satu persatu. Yang pertama, kita harus pegang 4 prinsip utama anti gagal. Ini prinsip yang sangat mendasar dan sangat penting yang Anda tidak boleh tidak pegang dalam keadaan apapun. Anda harus selalu pegang teguh 4 prinsip ini. Yang pertama yaitu komitmen. Komitmen adalah suatu keputusan yang ya, yang bukan kewer-kewer. Jadi sekali Anda ambil keputusan, Anda sungguh-sungguh di situ, dan suka duka Anda lakukan, enak nggak enak Anda jalankan, ya, Anda perjuangkan apapun kondisinya. Itu adalah komitmen, ya. Jadi kalau apapun pilihan Anda, kalau Anda nggak komitmen, saya yakin tidak akan ada keberhasilan di situ, ya. Jadi ini prinsip pertama, Anda harus komitmen. Yang kedua yaitu learn, do, teach, ya. Learn, belajar, do, lakukan, teach, ajarkan atau bagikan. Nah, jadi learn ini sangat penting, ya. Orang belajar bukan hanya dia yang sekolah, dia yang kuliah, ya. Tapi sekolah kehidupan ini juga sebuah pembelajaran yang sangat penting. Ya, justru banyak pelajaran penting di luar sekolah, di luar kuliah. Jadi terbukalah pikiran kita untuk menerima sebuah informasi baru, sebuah nasihat baru, sebuah ajaran baru untuk kesuksesan bisnis kita, kesuksesan hidup kita. Ya. Lalu lakukan, ya. Tanpa banyak pikir, tanpa banyak tanpa banyak nanti, ya. Nah, jadi sekali Anda learn dan itu dari sumber yang terpercaya dan atau dari pengalaman Anda, ya, maka Anda lakukan lalu Anda ajarkan. Contoh misal Anda pernah gagal di sebuah bisnis, ya. Lalu Anda pikir Anda dapat hikmahnya, ternyata Anda keliru dalam misalkan manajemen customer, ya. Nah, di situ Anda sudah menemukan pembelajaran, dan Anda sudah menemukan harus seperti apa seharusnya supaya tidak terjadi kegagalan lagi, misal. Nah, setelah itu Anda menemukan, Anda lakukan, ya. Lalu Anda bagikan, ajarkan kepada orang-orang yang sekiranya perlu tahu menurut Anda, ya. Ini prinsip yang kedua yang harus Anda pegang. Anda harus selalu bisa learn, do, and teach. Lalu prinsip yang ketiga yaitu tuli pada negatron. Nah, ini sangat penting juga. Jadi banyak sekali saudara-saudara kita, teman-teman kita yang dalam perjuangan dia sudah mengambil keputusan yang
Ya, dia sudah belajar, dia sudah mau melakukan, dia juga sudah mau mengajarkan ya. Tapi sayang sekali dia selalu mendengarkan kata-kata orang yang negatif. Kata-kata orang yang ngedonkan Anda, yang membuat semangat Anda luntur ya. Ini ada para negatron ya. Negatron ini bukan hanya orang lain ya. Bahkan sangat bisa jadi orang terdekat Anda. Bisa jadi orang tua Anda, saudara Anda, pasangan hidup Anda, sahabat Anda bahkan. Ya. Yang membuat semangat Anda membuat Anda keputusan yang sudah Anda ambil, Anda mengurungkan niat. Ini karena Anda terlalu mendengarkan para negatron ya. Negatron apakah jahat? Sebenarnya belum tentu juga ya. Karena ada kadang orang tertentu yang dia itu asal berucap. Dia nggak bermaksud untuk ngedonkan Anda, tapi tanpa sadar ternyata itu membuat semangat Anda luntur, membuat Anda down. Ya. Ada yang sengaja memang mau mengedonkan Anda. Jadi intinya negatron adalah orang yang membuat Anda semangatnya hilang, semangatnya turun, dan Anda malas untuk berjuang. Maka dia adalah negatron. Jadi bersikaplah kepada negatron dengan sikap yang bagus ya. Berterima kasihlah, jangan dimusuhi. Berterima kasihlah bahwa sudah mau mendengarkan Anda ya, dan minta doakan semoga bisa sukses di pilihan saya, dan nantinya semoga bermanfaat juga untuk Anda gitu ya. Ucapkan aja seperti itu, dan salamlah dengan tulus dan senyumlah dengan manis ya. Jangan dimusuhi ya, karena siapa tahu negatron itu suatu saat jadi positif ya gitu. Lalu prinsip yang selanjutnya yang harus Anda pegang yaitu tidak ada kata penolakan, yang ada closing atau belajar ya. Jadi saat Anda menjual sesuatu, entah produk atau jasa, atau menawarkan member, menawarkan jadi mitra ya, ditolak ya, maka sebenarnya penolakan itu bukanlah penolakan, tapi penundaan ya. Jadi yang ada adalah closing atau belajar. Jadi saat Anda ditolak ya, itu sebenarnya dia menunda dan Anda belajar. Jadi Anda mempelajari kenapa ya kok saya nggak langsung closing, kenapa ya kok dia nolak ya, apa ya yang kurang dari saya. Nah, Anda harus tahu sehingga action Anda ke depan menjadi lebih mudah untuk closing. Nah, saat Anda closing pun itu juga belajar ya, supaya Anda ke depan lebih mudah lagi closingnya ya. Jadi nggak ada kata penolakan, yang ada closing atau belajar. Oke, jadi 4 prinsip ini harus Anda pegang. Baik, sekarang resep yang kedua, yaitu niat luas, besar, dan dalam. Jadi niat luas, besar, dan dalam ini adalah sangat penting Bapak Ibu Anda persiapkan dari awal ya. Niat luas artinya banyak ya. Jadi nggak hanya satu niat saja. Niatnya banyak yang bagus-bagus ya. Itu adalah niat luas. Dan niat besar ya jelas jangan kecil ya. Niatnya banyak dan yang besar-besar gitu ya. Dan dalam artinya ada alasan yang dalam dari niat Anda. Oke, saya kasih contoh. Jadi misalkan Anda saat ini melakukan sebuah bisnis atau menjalankan sebuah bisnis, niat Anda mungkin ingin cepat bebas hutang dan riba ya. Ini niat yang ini baru satu ya, belum luas ya. Ini juga besar niatnya ya. Ingin cepat bebas hutang dan riba, ini niat yang besar, niat yang good, hebat ini. Ya. Tapi ini belum luas kalau masih satu. Anda tambahin lagi, yaitu ingin segera punya rumah cash misalkan. Nah, ini niat yang besar. Lalu Anda tambahin lagi, ingin punya passive income ratusan juta per bulan. Nah, ini baru niat luas dan besar ya. Paling tidak Anda harus punya niat 3 niat yang luas dan besar ya.
Namun Bapak Ibu, ini belum menguatkan Anda. Ini belum membuat Anda menjadi dahsyat gerakannya jika belum ada alasan yang dalam, belum ada niat yang dalam ya. Ini ibarat air, ya masih air-air yang kecil itu ya, jadi mudah terhempas gitu ya. Nah, jadi orang banyak sekali niat di sini tapi gerakannya jadi ke depan tidak semangat karena kurang dalam, Bapak Ibu. Jadi yang membuat orang bisa istiqomah, konsisten dan kuat dalam pilihannya, dia karena punya niat yang dalam sebenarnya ya. Nah, niat luas ini supaya banyak pencapaian ya, dan niat besar supaya pencapaiannya besar-besar, dan niat yang dalam supaya Anda kuat dalam menjalani karir Anda. Contoh, ingin cepat bebas hutang dan riba. Kenapa? Nah, Anda harus tanyakan kepada diri Anda sendiri. Kenapa Anda ingin cepat bebas hutang dan riba? Anda pikir ya, dan Anda kasih jawaban. Anda boleh tulis di kertas. Misal Anda jawab karena hutang saya sudah banyak. Nah, lalu Anda tanyakan lagi kepada diri Anda. Karena hutang saya sudah banyak, terus kenapa? Emang kenapa kalau hutangnya sudah banyak? Gitu. Anda tanyakan lagi kepada diri Anda sendiri sampai muncul jawaban. Lalu misalkan sudah mulai banyak yang nagih, ya, misalkan. Lalu Anda tanyakan lagi kepada diri Anda, lalu kenapa kalau sudah mulai banyak yang nagih kepada Anda? Anda pikir lagi. Lalu ketemu lagi, misalkan saya sudah malu dan tidak mau barang-barang saya kena sita. Nah, dan Anda pikir lagi, kenapa kalau sudah malu, kalau tidak mau kalau barang-barangnya kena sita, kenapa? Nah, ini Anda pikir lagi ya. Minimal 3 kedalaman seperti yang dicontohkan. Paling bagusnya itu 7 ya, 7 kedalaman. Nah, ini di saat Anda berhasil menuliskan niat Anda, menjabarkan niat Anda seperti ini, niscaya Anda akan luar biasa nanti dalam gerakannya, dalam perkembangannya. Anda akan dikuatkan oleh Tuhan, oleh alam semesta, oleh energi di dalam diri Anda akan menjadi pribadi yang selalu menemukan jalan, dikuatkan dan dimudahkan dalam mengembangkan atau mencapai cita-cita Anda. Ya. Seperti yang dikatakan Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah, ya, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa, ya. Artinya hasil amal atau perbuatan itu tergantung niatnya. Dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Jadi niat ini sangat penting, Bapak Ibu. Hal awal yang sangat menentukan hasil akhir ya. Dan saya bilang 15% Anda mempersiapkan niat yang sangat baik ini akan menentukan 85% hasil Anda ya. Jadi Anda benar-benar niatkan yang luas, besar, dan dalam sebelum Anda memulai sesuatu ya. Jadi niat seuprit kecil dan dangkal ya, itu hidupnya bakal suka nyicil dan pencicilan, Bapak Ibu. Lalu niat luas, besar, dan dalam, ini hidup bakal didatangi rezeki jembar dan banyak keajaiban. Ini intermezzonya ya. Oke, jadi dari sekarang Anda koreksi lagi niat Anda. Jika Anda sudah berproses dalam sebuah bisnis atau sebuah perjalanan hidup, sebuah karir, Anda koreksi lagi niat Anda ya. Koreksi lagi, perbaiki lagi. Nah, supaya Anda diberi kekuatan yang luar biasa oleh Tuhan sehingga Anda muncul energi besar dalam diri Anda untuk berproses hingga sukses luar biasa. The power of niat. Niatmu adalah apa yang akan kau dapat, Bapak Ibu ya. Buatlah malaikat beserta seluruh alam semesta itu bahu-membahu bekerja untuk Anda karena melihat, mendengar, dan merasakan mulianya niatmu. Ya. Jadi
orang-orang yang mudah sukses, orang-orang yang gampang sukses, yang selalu didatangi keberuntungan, pasti punya niat hidup yang istimewa ya dibandingkan orang-orang yang lainnya. Apalagi orang-orang yang selalu gagal dalam hidupnya, pas coba lihat niatnya. Pasti niatnya mungkin ya kecil-kecil dan juga ya satu ya mungkin ya. Mungkin jalani bisnis cuma mau duit saja ya, niatnya cuma satu, itu pun kecil ya, dan tidak punya alasan yang kuat, artinya nggak dalam niatnya ya. Maka niat ini harus Anda selalu perbaiki, Anda selalu koreksi ya, Anda tambahi sehingga 15% persiapan Anda akan niat sungguh luar biasa prosesnya, mempengaruhi 85% hasil Anda nantinya. Oke? Sekarang prinsip sekarang resep yang ketiga, yaitu belajar pada yang berprestasi dan respect pada senior ya. Jadi banyak juga orang yang pengen sukses ya, tapi ternyata dia selalu bertanya dan belajar kepada orang yang gak pernah sukses ya. Dia mendengarkan apa kata orang yang belum pernah sukses di bidang yang Anda ingin sukses. Maka yang terjadi adalah ya gitulah, jadi mundur ya, mundur tanpa berita ya, nggak ada kabar, lalu ya muring-muring sendiri gitu ya. Karena salah bertanya, salah dengerin, salah belajar ya. Jadi ibarat Anda misalkan mau dari Gresik ya, kota Gresik misalkan mau ke Surabaya ke Royal Plaza misalkan. Kalau Anda berangkat sendiri, dengan Anda berangkat dengan orang yang Anda tahu jalannya ke sana, maka pasti Anda akan lebih cepat sampai dengan ikut orang yang sudah tahu jalannya ke Royal Plaza Surabaya. Betul tidak? Nah, kalau Anda bertanya kepada orang yang nggak ngerti, malah nanti Anda lama di jalan ya, dan bisa tersesat terus gitu ya. Jadi saat Anda ingin sukses, maka belajarlah kepada orang yang sudah sukses di bidang yang Anda inginkan ya. Serta Anda harus respect juga kepada senior Anda di kerjaan Anda, di bisnis Anda ya. Jadi 80% Anda harus belajar kepada orang yang sukses, supaya Anda paham bagaimana mindset orang sukses, bagaimana kebiasaan orang sukses, bagaimana cara kerja orang sukses ya. Lalu sisanya 20% Anda belajarlah kepada orang yang gagal. Loh, kenapa kok belajar kepada orang yang gagal? Supaya Anda tidak ikut gagal seperti dia gitu ya. Jadi Anda bisa mempelajari kegagalan dia. Misalkan Anda punya teman, punya kenalan, dan dia ngaku bahwa dia gagal gitu. Anda tanyakan, kenapa kok dulu gagal, Mas, Mbak, Pak, Bu? Biarkan dia menjawab. Nah, di situ Anda bisa menilai dan Anda bisa mengingat apa yang menyebabkan dia gagal, dan jangan Anda tiru, supaya Anda tidak gagal juga seperti dia. Jadi Anda tidak perlu melakukan kegagalan karena Anda sudah belajar kepada orang yang gagal, sehingga Anda tahu apa yang menyebabkan orang-orang gagal. Namun ini hanya sedikit ya, Anda belajar ke orang gagal. Anda harus 80% belajar kepada orang yang sukses, supaya energi positif Anda terjaga ya, nggak selalu mendengar keluhan dari orang-orang yang gagal, sehingga energi Anda selalu power gitu, selalu kuat gitu ya. Lalu senior atau wasilah itu wajib dihormati dan dibaiki sesukses apapun Anda. Ini banyak terjadi kepada orang-orang yang masih nggak ngerti ya dalam meniti karir ya. Dalam proses dia melakukan perjalanan sukses ya, dia sudah nggak hormat kepada seniornya, sudah sok kepada
yang menginformasikan kepada dia ya. Apalagi dia sudah sukses misalkan, lalu dia sombong kepada seniornya, kepada wasilahnya, maka ini akan menjadi kecelakaan nanti bagi dia dalam perjalanan karirnya, sehingga tidak akan awet suksesnya atau nggak sukses-sukses bisa jadi gitu ya. Nah, jadi ini adalah prinsip yang harus Bapak Ibu pegang, yaitu belajar pada yang berprestasi dan respeklah pada senior. Oke? Oke, sekarang kita masuk ke resep sukses yang keempat, yaitu action totalitas. Ya, jadi action yang benar-benar total ya, nggak setengah-setengah, nggak seperempat, nggak 3/4, tapi ya habis-habisan actionnya. Dikerahkan semua pikiran, hati, dan tenaga full ya. Jadi full heart gitu ya. Jadi maka actionnya akan benar-benar totalitas. Karena action ini adalah everything ya, segalanya. Jadi sekalipun Anda punya banyak resep sukses, punya jutaan resep sukses, tapi Anda tidak mengactionkan, ya sama saja tidak akan ada hasil apapun. Sama halnya dengan Anda misalkan sedang sakit, lalu Anda tahu obatnya, Anda memiliki obatnya, Anda membeli obatnya, tapi tidak Anda pakai, maka tidak ada kesembuhan untuk Anda. Nanti sakitnya malah bisa tambah parah, tambah lama, dan bahaya ya. Nah, jadi action ini adalah everything, ya, segalanya. Jadi Anda benar-benar harus melakukan sesuatu, terus menerus. Ada kerja as namanya, Bapak Ibu, supaya kita bisa melahirkan kesuksesan, melahirkan hasil yang maksimal, yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas ya. Jadi bukan hanya kerja keras, bukan hanya sungguh-sungguh saja, tapi Anda perlu juga kerja cerdas, Bapak Ibu, yaitu Anda berpikir kreatif ya. Anda selalu mencari solusi, Anda selalu mencari cara yang lebih baik lagi. Nah, lalu Anda tuntaskan apa yang Anda mulai, dan juga Anda ikhlas terhadap apapun yang Anda hasilkan. Mau itu hasil kecil, hasil besar, bahkan belum hasil, itu harus ikhlas. Dan tentunya setiap perjuangan atau setiap proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi kalau misalkan di awal action belum ada hasil, action kedua belum ada hasil, maka teruskan ya, ikhlaskan hasilnya dulu. Anda harus tahu bahwa setiap sukses itu butuh proses. Jadi tidak ada bisnis apapun yang baru jualan langsung sukses, enggak, pasti butuh proses. Ditolak biasa, ada yang enggak setuju biasa. Yang penting produk Anda bagus, Anda tahu bahwa bermanfaat, bisnis Anda jelas, marketingnya jelas ya, dan memang terbukti, banyak bukti, sudah lakukan terus ya. Dan tentunya Bapak Ibu, Anda juga harus tahu hukum 10.000 jam. Nah, hukum 10.000 jam ini adalah hukum pasti tentang kesuksesan atau puncak kesuksesan, yang mana di dalam buku The Outlier, siapa yang melakukan sesuatu dalam waktu sampai 10.000 jam, maka orang tersebut akan menjadi ahli atau akan menjadi master gitu. Jadi ibarat Anda berbisnis, jika Anda melakukan bisnis tersebut hingga sampai 10.000 jam, itu akan membawa Anda kepada sukses yang luar biasa, kesuksesan yang besar gitu. Bahkan belum sampai 10.000 jam, Anda pasti akan mendapatkan pundi-pundi penghasilan yang juga akan menyelesaikan masalah-masalah Anda. Dan di 10.000 jamnya akan menjadi puncak kesuksesan Anda. Nah, 10.000 jam ini tinggal Anda bagi ya. Jika Anda kerja 4 jam, jika Anda kerja 8 jam, jika Anda menyisihkan waktu setiap hari 3 jam ya,
Ini nanti ketemunya berapa tahun itu terserah Anda yang mau sukses berapa tahun lagi gitu ya. Mau sukses 2 tahun, mau sukses 3 tahun lagi, mau sukses 4 tahun, 10 tahun, itu tergantung jam kerja Anda setiap harinya. Ya. Dan 7 sampai 10.000 jam. Ini adalah sebuah rumus pasti, hukum pasti. Jika Anda melakukan sampai 10.000 jam, Anda pasti sukses. Jangankan bisnis, Anda latihan memasak atau latihan silat saja ya, Anda nggak sampai 10.000 jam, Anda baru 1 tahun saja, itu pasti sudah bisa, pasti sudah mendapatkan hasil atau punya skill yang bagus, dan bahkan bisa punya anak buah ya, atau bisa ngajar gitu. Nah, ini belum 10.000 jam ya, apalagi Anda melakukan sampai 10.000 jam. Wah, ini akan menjadi puncaknya sukses. Jadi Anda menjadi masternya di situ. Dan yang harus Anda pegang prinsipnya yaitu manjada wajada Bapak Ibu dalam bekerja. Jadi manjada wajada ini sudah sering terdengar ya, yaitu barang siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil. Jadi di dunia ini nggak ada orang yang kalau sungguh-sungguh nggak berhasil, tuh nggak ada ya. Kalau memang sungguh-sungguh, jangankan bisnis ya, suami istri saja kalau nggak sungguh-sungguh nggak mungkin bisa punya anak kan ya. Nah gitu ya. Nah jadi Anda harus sungguh-sungguh, karena sungguh-sungguh pasti berhasil Bapak Ibu. Nah apalagi di dunia bisnis, kalau Anda sungguh-sungguh pasti berhasil. Nah ciri-cirinya orang sungguh-sungguh gimana? Ya dia mau belajar, mau beraksi, mau belajar, mau beraksi terus-terusan ya, dengan prinsip-prinsip sukses, dengan rumus-rumus sukses yang dia ketahui dan dia lakukan ya, tidak terpengaruh dengan apapun, dia terus berjuang sampai mencapai apa yang diimpikan. Itu adalah sungguh-sungguh. Lalu prinsip action yang harus Anda pegang lagi yaitu mansobaro doviro Bapak Ibu. Jadi jangan hanya sungguh-sungguh tapi nggak sabar ya. Anda perlu bersabar, karena barang siapa bersabar pasti beruntung ya. Karena sungguh-sungguh ini kadang naik turun ya. Jadi sungguh-sungguhnya di awal karena nggak sabar, jadi nggak sungguh-sungguh lagi ya, dan ya nggak jadi beruntung gitu. Jadi harus bersabar dalam setiap prosesnya. Mau hasil kecil, mau hasil besar, mau belum hasil, tetap bersabar. Apapun rintangannya, apapun halangannya, apapun tantangannya, Anda harus bersabar. Karena orang sabar rezekinya jembar katanya ya. Jadi harus bersabar, karena orang sabar pasti beruntung ya. Jadi banyak juga orang-orang yang udah sungguh-sungguh tapi nggak sabar, pengennya cepet sukses, pengennya cepet hasil ya, terus baru aja ditolak jualannya baru 1-2 orang udah nyerah, udah lempem ya. Maka nggak jadi beruntung, karena prinsipnya harus bersabar juga selain sungguh-sungguh. Dan lagi yang harus Anda pegang prinsipnya yaitu mansarok darbi ala wassalah ya. Barang siapa berjalan di jalurnya pasti sampai pada tujuannya. Jadi di jalurnya maksudnya gimana ya, berjalan di jalur Tuhan gitu ya. Jangan sampai Anda sedang mencapai proses keimpian lalu Anda bermaksiat, lalu Anda melanggar perintah-perintah Tuhan ya. Maka di situ Anda tidak akan sampai, meskipun Anda bagaimanapun Anda usahanya, akan selalu ada halangan di situ. Jadi barang siapa berjalan di jalurnya pasti sampai pada tujuan-tujuannya. Jadi Anda harus dalam proses, dan juga Anda tetap taat kepada Tuhan, tetap taat kepada aturan-aturan Tuhan dan menjauhi larangan-larangannya. Maka di situ akan ada keajaiban dalam aksi Anda, dalam action Anda, dalam mencapai tujuan-tujuan Anda. Oke? Baik, sekarang kita masuk ke resep yang kelima, yaitu peka dan monitor. Anda dalam beraksi, Anda perlu harus yang namanya memikirkan aksi Anda. Kira-kira ada yang kurang nggak gitu ya? Kira-kira yang sudah benar yang mana gitu ya? Yang sudah bagus yang mana gitu ya? Terus kurangnya apa, lalu sebaiknya kayak gimana ya. Saat Anda closing maupun saat Anda gagal closing, saat ada yang order pada Anda ataupun yang menolak orderan Anda, menolak tawaran Anda,
Anda harus peka. Kenapa gitu ya? Penyebabnya apa? Why? Why orang nolak Anda? Kenapa? Why orang join pada Anda? Kenapa orang join pada Anda? Kenapa orang order pada Anda? Ini Anda harus peka ya. Anda pikirkan itu. Jadi apa saja yang harus Anda peka? Yaitu peka terhadap pola closing. Kenapa orang itu order kepada Anda? Ya. Anda benar-benar harus memikirkan supaya Anda tahu. Oh, mungkin karena Anda jelas dalam menyampaikan, ya. Oh, karena mungkin Anda menyenangkan orangnya gitu ya. Sehingga orang itu jadi order kepada Anda. Oh, mungkin karena penampilan Anda profesional. Oh, mungkin karena Anda penjelasannya rinci sehingga orang itu sangat jelas dalam mendapatkan informasi dari Anda. Nah, Anda harus peka terhadap pola tersebut sehingga bisa Anda pakai untuk action selanjutnya. Ya, karena Anda kalau sudah paham pola closing, maka Anda akan mudah untuk closing yang berikutnya. Lalu pola terhadap penolakan juga. Kenapa Anda ditolak gitu ya? Jika ada yang menolak tawaran Anda, kenapa kira-kira ya gitu. Jangan sampai Anda berpikir di luar diri Anda. Tentunya ada dalam diri Anda. Ya. Karena produk ataupun bisnis itu bukanlah penyebab Anda ditolak. Kebanyakan yang ditolak adalah orangnya, ya. Karena ini banyak sekali cerita si A dan si B sama-sama penjual atau sama-sama member menawarkan ke si X, ya. Ternyata joinnya ke si B, bukan ke si A. Padahal si A itu memberi informasi lebih dulu. Nah, ini banyak sekali terjadi dan setelah dipelajari ternyata karena si B penampilannya lebih profesional, karena si B orangnya lebih menyenangkan, lebih dipercaya, lebih bisa dipercaya dari bahasanya ya, dan lebih jelas gitu. Nah, jadi Anda harus peka terhadap pola-pola penolakan. Dan jika Anda tidak bisa peka, Anda konsultasilah kepada senior-senior Anda, kepada upline leader Anda, ya. Kenapa kok saya gini ditolak ya plan gitu? Kenapa kok saya udah berapa kali kok masih belum ada yang join ya plan? Kok belum ada yang order ya gitu? Anda harus mau terbuka pikiran supaya upline Anda, leader Anda, atau senior Anda bisa mencari tahu apa masalah Anda sehingga Anda bisa ditolak terus atau belum ada yang order kepada Anda, sehingga Anda bisa berkembang di situ, ya. Anda harus peka terhadap pola penolakan. Lalu Anda juga harus peka terhadap pola mitra berkembang. Nah, jika jaringan Anda misal sudah beberapa puluh, beberapa ratus, bahkan berapa ribu ya, pasti ada yang berkembang, ada yang enggak. Itu pasti, ya. Jadi nggak semuanya member itu ingin menjalankan bisnisnya, barangkali hanya ingin konsumsi produknya, ya. Barangkali hanya ingin coba-coba ya, nggak serius gitu lah. Barangkali dan sebagainya ya, macam-macam. Nah, jadi Anda pelajari, ada mitra Anda yang berkembang, ada mitra Anda yang nggak berkembang, bahkan mitra Anda muntaber ya, mundur tanpa berita gitu. Itu Anda harus tahu kenapa ya gitu. Anda harus peka. Dan pekanya terhadap diri sendiri ya. Mungkin ada yang kurang dari Anda. Mungkin ada yang pokoknya terhadap diri Anda ya. Anda supaya Anda bisa mencari solusinya tentang diri Anda sehingga setiap mitra-mitra di jaringan Anda bisa berkurang orang-orang yang tidak berkembang dan semakin banyak orang-orang yang berkembang di jaringan Anda. Nah, jadi Anda harus peka terhadap pola mitra berkembang juga. Lalu Anda juga harus peka terhadap mitra yang muntaber juga ya, yang mundur tanpa berita itu kenapa kira-kira gitu. Anda harus juga tahu itu, ya. Yaitu dengan Anda bisa melihat bagaimana
reaksi dia, bagaimana pergerakan dia kok tiba-tiba muntaber. Oh ternyata ada ya misalkan mitra yang nggak mau terbuka pikirannya gitu ya, lalu dia mau langsung mundur tanpa konsultasi gitu ya. Nah, jadi ini Anda harus juga peka ya. Peka terhadap kenapa kok ada mitra yang berkembang. Oh ternyata yang berkembang karena dia punya impian yang besar gitu. Oh dia berkembang karena dia sedang dikejar hutang gitu ya. Nah ini jadi bahan Anda juga. Yang muntaber juga kenapa ya, Anda harus juga tahu. Dan lebih-lebih Anda harus peka terhadap diri Anda sendiri juga ya. Sehingga mitra Anda kok muntaber, sehingga kok mitra Anda berkembang, ini Anda juga harus peka terhadap diri Anda juga ya. Itu lebih bagus juga. Lalu peka terhadap pola sukses Bapak Ibu. Jadi sukses ini juga ada polanya gitu. Setiap apapun yang terjadi itu ada polanya, apalagi yang berulang-ulang. Sehingga Anda jika paham kepada pola-pola ini, Anda bisa sukses dengan sengaja, Anda bisa berkembang dengan sengaja ya. Jadi bukan lagi keberuntungan, tapi Anda memang sudah tahu rumusnya jika Anda bisa peka terhadap pola-pola ini. Bagaimana Anda mempelajari pola-pola ini? Anda belajar kepada upline leader Anda, orang-orang yang sudah lebih sukses dari Anda di bidang Anda ya. Sehingga Anda akan benar-benar mendapatkan pola sukses itu dan Anda lakukan juga polanya, maka Anda juga bisa sukses ya. Lalu pola gagal juga ya, Anda harus peka. Ada orang-orang gagal di bisnis A, di bisnis B, di bisnis C, bahkan di bisnis Anda ya. Padahal ada banyak yang sukses, kenapa kok ada yang merasa gagal gitu. Misalkan Anda harus tahu, Anda harus pelajari, mungkin orangnya itu gampang menyerah gitu ya. Orangnya mudah baperan misalkan ya, mudah perasaan gitu. Orangnya nggak mau belajar ya, actionnya juga dikit gitu. Jadi sehingga gagal deh gitu. Berarti nggak boleh kayak gitu kalau kita mau sukses gitu. Nah, jadi Anda harus paham, peka terhadap pola-pola ini sehingga menjadi bahan pelajaran Anda untuk semakin berkembang, semakin maju, dan juga jadi bahan pembelajaran untuk pasukan-pasukan Anda, untuk orang-orang di sekitar Anda supaya bisa sukses, berkembang, dan jauh dari kegagalan gitu ya. Lalu apa yang dimonitor Bapak Ibu? Nah, soal monitor ini yaitu selalu melihat dari awal perjalanan hingga dari mulai hingga nanti ya. Anda selalu monitor gitu perkembangan Anda. Anda monitor perkembangan mitra-mitra Anda. Anda monitor action Anda. Anda monitor aktivitas Anda, harian Anda untuk bisnis Anda, sehingga Anda bisa melihat atau bisa memperbaiki apa yang kurang dan semakin membaikkan apa yang sudah baik gitu ya. Jadi Anda perlu juga memonitor, bukan hanya peka, tapi juga monitor bisnis Anda, perkembangan Anda, diri Anda, mitra-mitra Anda ya. Ini adalah resep yang kelima. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke resep sukses yang keenam, yaitu sedekah. Bapak Ibu, soal sedekah ini sudah banyak sekali ya membuktikan ya. Ini tidak perlu dipertanyakan lagi ya soal sedekah ya, karena memang sudah janji Tuhan bagi semua manusia ya, bukan hanya orang tertentu, bukan hanya umat tertentu. Semua manusia, mau dari golongan apapun dia, kalau dia mau sedekah, maka dia akan dibalas puluhan kali lipat, bahkan ratusan kali lipat, bahkan ratusan ribu kali lipat ya.
The power of giving ini perlu Anda terus lakukan dan terus lakukan. Jadikan kebiasaan. Ya. Karena efeknya ini sangat ajaib ya, dan pasti. Bahkan di buku 7 keajaiban rezeki itu dikatakan bahwa sedekah itu balasannya lebih pasti daripada matahari terbit dari timur ke barat. Ya. Jadi balasan sedekah ini sudah sangat-sangat pasti tidak akan tidak dibalas ya. Bahkan jika Anda tidak ikhlas ya, pasti dibalas. Nah, jika ikhlas Anda akan dapat balasan dunia akhirat. Tapi kalau Anda nggak ikhlas, balasannya cuma dunia saja. Tapi itu sudah syukur ya, ada balasan. Nah, jadi Anda harus lakukan terus sedekah ini. Karena ikhlas nggak ikhlas pasti dibalas. Minimal balasan 10 kali lipat dan maksimal tak terhingga ya. Ganjaran pahala pun itu akan dikembangkan terus menerus oleh Tuhan, dan otomatis ya, Anda akan terus mendapatkan kebaikan ya, kemudahan efek dari sedekah Anda gitu. Dan Imam Syafi'i pun berkata, ini imam besar ya, pemimpin besar di zamannya dan dipanuti sampai saat ini, yaitu berkata bahwa orang cerdas itu bukan nunggu kaya baru sedekah ya, tapi bersedekahlah sampai kaya gitu kan. Nah, baik, kita masuk ke mana dalilnya. Mungkin ada yang tanya di agama tertentu ya, terutama di agama Islam ini di dalam Quran surat Al-An'am ya ayat 160, Allah berfirman, barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau tidak dizalimi ya. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, kita akan dibalas 10 kali lipat. Jadi sedekah itu kan perbuatan baik ya, maka Anda akan mendapatkan balasan 10 kali lipat ya. Itu minimal. Lalu balasan yang 700 kali lipat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Wow ya. Ada 7 bulir dan tiap-tiap bulir ada 100 biji. Ini serupa seperti itu ya, ganjaran atau balasan dari Tuhan terhadap sedekah Anda. Wow ya. Lalu soal waktu dan tempat yang paling bagus, tentunya banyak ya waktunya, namun yang paling umum yaitu sedekah pagi dan sedekah Jumat ya. Sedekah pagi ini paling lama jam 9 pagi ya, selesai habis subuh. Ini sangat bagus sekali, terutama bagi Anda yang sudah punya anak ya, udah berkeluarga. Ini memberi sangu atau memberi uang kepada anak Anda di pagi hari, itu hitungannya sedekah ya, hitungannya sedekah pagi. Nah, kalau belum punya anak gimana ya, kasih istri. Kalau belum punya istri ya cepat beristri gitu. Cepat nikah ya. Nah, kalau masih lama ya udah ngasih ke orang tua bisa, atau ngasih ke anak yatim ya, atau ke masjid ya, sholat di masjid sambil ngasih duit ke kotak amal gitu. Dan sedekah pagi ini ganjarannya juga sangat luar biasa ya. Anda tidak akan pernah miskin ya. Kalau misalkan Anda rajin sedekah pagi, Anda akan dikayakan oleh Tuhan. Bahkan jangankan sedekah pagi, Anda mau sedekah aja, ini sedekah pagi lebih spesial lagi ya. Anda pasti kaya dah, pasti Anda banyak duitnya gitu. Yang penting Anda juga usaha ya, jangan cuma sedekah aja, tapi Anda harus juga sambil ikhtiar ya,
supaya ada saluran uangnya. Tuhan mau ngasih rezeki untuk Anda lewat saluran apa kalau Anda gak kerja gitu kan. Nanti lama nanti dibalasnya jadinya. Nanti balasannya bisa ke anaknya, atau bisa ke kerabatnya, atau bisa jadi diganti yang lain, jadi diganti kesehatan, diganti ilmu, gak diganti duit karena Anda gak kerja gitu loh. Jadi kalau Anda ingin balasan berupa duit, ya maka Anda harus kerja. Anda ingin balasan sedekah Anda itu berupa duit berkali lipat, ya Anda harus ambil ikhtiar ya. Lalu juga sedekah Jumat juga sangat bagus ya. Sedekah Jumat ini sangat dianjurkan karena Jumat ini bagi kaum muslimin terutama itu adalah hari raya ya, hari yang sangat baik dari hari yang lainnya, sehingga dianjurkan untuk sedekah karena balasannya atau ganjarannya, pahalanya lebih besar dari hari-hari biasa. Lalu orang-orang siapa yang patut disedekahi? Ya terutama diri sendiri ya. Diri sendiri ini ya kita dibelikan baju yang bagus ya, pakaian yang bagus untuk penampilan Anda lebih fresh ya. Dibelikan apa untuk kebutuhan diri Anda dulu ya. Baru Anda kalau ada keluarga, anak istri, Anda sedekah pada anak dan istri ya. Anda menyenangkan anak dan istri Anda. Ini adalah sedekah juga yang terbaik karena mereka yang satu atap dengan Anda, setiap hari dengan Anda ya. Dan apa-apa di setiap waktu mereka lah tambatan hati Anda ya. Maka mereka sangat layak untuk mendapatkan sedekah yang didahulukan oleh Anda gitu ya. Lalu sedekah pada orang tua ya, karena mereka adalah yang melahirkan kita, melahirkan Anda ya. Nah, tanpa mereka kita nggak bisa menikmati dunia ini ya. Maka mereka juga sangat layak untuk mendapatkan sedekah dari kita. Apapun, bagaimanapun orang tua Anda ya. Jangan mentang-mentang hanya orang tua baik yang disedekahin. Orang tua yang menurut Anda mungkin kurang baik, Anda harus tetap memberikan sedekah jika Anda ada uang berlebih ya. Karena pertanggungjawabannya beda ya. Pertanggungjawaban Anda kepada orang tua dengan pertanggungjawaban orang tua kepada Anda ini beda ya. Jadi Anda tidak perlu hitung-hitungan bagaimana orang tua Anda. Jikalau Anda punya rezeki berlebih, orang tua harus Anda juga kasih gitu ya. Lalu sedekah pada kerabat dekat ya. Sedekah pada kerabat dekat, saudara Anda, sahabat Anda, bahkan mungkin kawan yang sangat dekat hubungan emosionalnya ya. Sanak-sanak saudara seperti itu ya. Ini ya juga masuk yang didahulukan. Lalu sedekah pada anak yatim, pada fakir miskin, pada duafa, dan kepada orang yang membutuhkan ya. Nah, jadi ini orang-orang yang patut Anda dahulukan ya. Untuk lebih jelas kenapa kok seperti itu ya, Anda bisa cari sendiri ya. Oke, dan tempatnya ya ini yang paling bagus tempatnya di masjid juga bisa ya, atau di yayasan ya bisa. Nah, dan tentunya lagi di rumah Anda sendiri ya, kepada keluarga Anda seperti itu. Gitu ya. Baik, sekarang kita masuk ke resep sukses yang terakhir, yaitu takwa. Wow ya. Kenapa ini takwa menjadi resep? Nah, karena memang sejatinya orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang jauh dari kepada mara bahaya atau kesialan hidup ya, selalu diberi keberhasilan, kemudahan, kekuatan oleh Tuhan. Itu orang-orang yang takwa. Apa itu orang yang takwa? Secara garis besar atau pada umumnya, supaya mudah kita pahami, bahwa takwa itu adalah kita taat kepada perintah Tuhan ya.
kita taat pada aturan Tuhan, dan kita menjauhi setiap apa larangan Tuhan, gitu ya. Nah, itu adalah takwa. Apa saja? Ya itu sangat banyak ya. Anda bisa pelajari di kitab-kitab suci Al-Quran, bahkan bisa menanyakan kepada guru-guru spiritual Anda ya tentang bagaimana meningkatkan ketakwaan. Dan di sini saya akan hanya menjelaskan apa sih manfaat takwa, gitu ya. Jadi dalam Quran surat At-Tolak ayat 2 sampai 3, Allah berfirman, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Ya. Jadi setiap masalah kita, setiap problem kita, setiap apa saja yang mungkin kita nggak ngerti, itu dikasih jalan keluar oleh Tuhan, ya. Dan diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga. Ini kalau kita mau bertakwa, ya. Lalu dalam Quran surat At-Tolak ayat 4 selanjutnya, Allah berfirman, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Jadi setiap ada urusan kita dimudahkan oleh Tuhan, gitu ya. Kita dikuatkan, jadinya jadi mudah urusannya. Kita diberikan petunjuk, gitu ya. Diberikan ilham, sehingga apa urusan kita yang mungkin terlihat rumit, setelah dilakukan kok jadi mudah, gitu kan. Nah, ini keberuntungan orang-orang yang bertakwa. Lalu yang selanjutnya, janji Tuhan, yaitu selanjutnya ayat 5 ya, yaitu barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Loh, mantap ya. Menghapus kesalahan-kesalahannya. Jadi punya dosa-dosa dulu ya, punya kesalahan-kesalahan. Saat kita mau bertakwa, mulai saat ini, dan mau meningkatkan takwa kita, maka kesalahan-kesalahan kita yang dahulu, dosa-dosa kita yang dahulu itu akan dihapuskan oleh Allah, ya. Dan akan dilipat gandakan pahalanya, gitu. Kan beruntung ya. Jadi ibarat nggak jadi dibales dosa kita, nggak jadi dapat karmanya, gitu ya. Karena kita mau bertakwa kepada Allah, sehingga kesalahan-kesalahan kita dahulu dihapuskan oleh Allah. Jadi kita cermati dari ayat tersebut, ternyata ada 5 janji Tuhan pada yang takwa. 1. Diadakan jalan keluar di setiap masalah kita. Jadi kita tidak akan buntu jalannya di setiap masalah kita. Kita akan selalu punya jalan keluar, sehingga kita akan selalu naik tingkat kehidupannya. Lalu yang kedua, diberikan rezeki dari arah yang tidak kita duga. Nah, kita sudah bisa menduga rezeki kita, dapat kita dari yang kita duga, dari arah yang tidak kita duga kita dapat juga ternyata. Ya, misalkan Anda jualan ya, jualan ke si A misalkan. Si A closing, teman si A juga closing ternyata, gitu ya. Closingnya kepada Anda, ordernya kepada Anda. Padahal Anda jualannya ke si A. Anda mengira A lah yang akan beli kepada Anda, ternyata teman-temannya jadi beli juga pada Anda. Nah, ini dia janji Tuhan kepada yang takwa. Diberikan rezeki dari arah yang tidak kita duga. Kita presentasi bisnis ke si X misalkan ya, ternyata kita duganya si X lah yang akan join, kok satu keluarga join pada Anda, gitu ya. Kok teman-temannya join pada Anda juga. Nah, ini adalah maksud dari rezeki yang tidak kita duga arahnya, gitu ya. Bahkan
Anda presentasi ke si A nolak misalkan, ya. A nolak, ternyata saudaranya join pada Anda, nggak nolak. Atau temannya join pada Anda, atau orang yang dengerin di sekitar itu join pada Anda. Padahal yang Anda duga itu akan join, nggak join, ternyata malah orang dekatnya yang join pada Anda. Nah ya, ini adalah rezeki arah yang tidak kita duga. Kalau di dunia online pun biasanya kita sambil jalankan online, orang dekat kita nggak ada yang join, orang jauh yang join pada Anda, gitu ya. Lewat online yang join pada Anda. Orang yang bahkan nggak kenal sama Anda, dia tanya pada Anda, tertarik, dia join pada Anda. Ya, ini adalah maksud dari diberikan rezeki dari arah yang tidak kita duga, dan tentunya masih banyak permisalannya dari arah yang tidak kita duga ini. Lalu yang selanjutnya, dimudahkan setiap urusan kita, ya. Dimudahkan setiap urusan kita, mau presentasi kita mudah jalannya, kita mau ke mana gitu kita lancar jalannya, ya. Nggak ada macet, nggak ada halangan, rintangan yang menghadang, ya. Anda selalu lapang-lapang. Ini dimudahkan setiap urusan. Ini jika kita takwa, ya. Seharusnya Anda macet, seharusnya Anda kena halangan, kok Anda lancar-lancar saja gitu. Seharusnya Anda nggak terkena musibah, ternyata selamat. Ini dimudahkan kan, ya. Nah, orang lain merasa sulit, kok Anda merasa mudah. Ini juga Anda dimudahkan. Orang lain kebanyakan nggak bisa, kok Anda bisa. Nih, Anda dimudahkan setiap urusan. Ini janji Tuhan pada yang takwa. Lalu yang keempat, dihapuskan kesalahan-kesalahan kita, ya, janjinya tadi. Jadi kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita di masa lalu itu Tuhan hapuskan. Beruntung kita, ya. Beruntung banget. Kita mungkin punya salah yang sengaja maupun yang nggak sengaja, yang barangkali kalau sampai karmanya datang itu akan jadi sesuatu yang sangat merugikan Anda, ya. Ternyata Tuhan hapus karena ketakwaan kita tingkatkan, gitu ya. Ini beruntungnya bagi orang yang bertakwa. Lalu janji yang kelima, janji Tuhan yang kelima pada orang yang bertakwa, yaitu dilipat gandakan pahalanya, ya. Pahala kita dilipat gandakan. Jadi seharusnya kita berbuat baik, sedekah misalkan, ya, sedekah kita seharusnya diganti 10 kali lipat oleh Tuhan. Karena Anda meningkatkan takwa Anda, maka ganjaran atau balasan sedekah Anda dibalas lebih, ya, dibalas 100 kali lipat atau 200 kali lipat, ya. Karena Anda meningkatkan takwa sambil sedekah, atau sedekah sambil meningkatkan takwa, jadi ganjarannya akan dilipat gandakan. Setiap perbuatan baik Anda tentunya bukan hanya sedekah, ya. Setiap perbuatan baik Anda, ya, setiap perkataan baik Anda itu akan dilipat gandakan oleh Tuhan kalau kita sambil bertakwa. Ini adalah 5 janji Tuhan pada yang takwa. Kita coba perhatikan, kita bayangkan, kita rasakan, kita menerima 5 janji itu. Apakah kita tidak termasuk orang yang sukses? Pastinya, ya, kita termasuk orang yang sukses dan juga beruntung. Maka resep yang ketujuh atau resep yang terakhir ini kita harus juga benar-benar lakukan, ya. Tentunya 7 resep semua harus dilakukan. Maka 7 resep tadi jika semua Anda lakukan dengan istiqomah, dengan konsisten, ya, Anda tidak akan gagal, ya. Karena ini adalah 7 resep sukses anti gagal. Mantap? Yes. Oke, sekian mungkin dari saya. Semoga bermanfaat, ya, buat Bapak Ibu semua, saudaraku semua yang menonton video ini. Semoga menjadi manfaat jangka panjang dan menjadi berkat
tentunya untuk kita semua dan untuk saya juga. Sekian dari saya, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya, di video-video berikutnya. Saya Andika Hardiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.